Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan dulu terlebih dahulu kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ringki Juni Amelia, Yusuf Ahmad Syafi'i, Devi Arsanti, dan Lia Saputri. Kemudian ada Dinda Ami Imtihani dan Sinta Damayanti. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan Bank Syariah. Nah, tujuannya dibuat video ini adalah untuk melengkapi tugas dari mata kuliah analisis laporan keuangan syariah yang diampu oleh Bu Safety. Nah, pada paparan materi kali ini kami akan menyampaikan yang pertama ada gambaran umum perbankan syariah, yang kedua ada perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dan yang ketiga itu ada laporan keuangan bank syariah, serta yang keempat ada risk based bank rating menilai tingkat kesehatan bank syariah. Maka tolong perhatikan ya teman-teman. Materi yang pertama yaitu gambaran umum perbankan syariah. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, baik itu dalam kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah sendiri merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank syariah itu dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu bank umum syariah. Dalam kelompok ini, seluruh unit kerja bank yang bersangkutan, baik dari unit yang paling atas sampai dengan unit kerja yang paling bawah, menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah. Nah, yang tergolong dalam bank umum syariah itu contohnya seperti Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Indonesia, dan Bank Syariah Bukopin. Kemudian yang kedua yaitu cabang syariah bank konvensional atau unit usaha syariah. Dalam kelompok ini yang dikategorikan sebagai cabang syariah bank konvensional atau unit usaha syariah yaitu bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, sehingga sering disebut juga dengan unit usaha syariah. Nah, dalam organisasinya pada tingkat direksi dan ke atasnya menjadi satu dengan bank konvensional, dan satu tingkat di bawah direksi sampai unit kerja paling bawah memiliki pemisahan fungsi dalam menjalankan kegiatan usaha konvensional juga menjalankan kegiatan usaha syariah. Nah, yang tergolong dalam unit usaha syariah itu seperti Bank BTN Syariah, Bank Jabar Syariah, dan lain sebagainya. Intinya yang termasuk dalam unit usaha syariah itu bank konvensional yang memiliki cabang syariah. Yang ketiga yaitu bank perkreditan rakyat syariah, yang kemudian dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 itu diganti menjadi bank pembiayaan rakyat syariah. Prinsip-prinsip dasar dari perbankan syariah yang pertama, bank syariah itu terbebas dari bunga atau terbebas dari riba. Yang kedua, bank syariah itu bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian atau maisir. Yang ketiga, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan atau horor. Dan yang keempat, bebas dari hal-hal yang merusak atau tidak sah dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Selanjutnya yaitu jenis kegiatan usaha bank syariah. Yang pertama dari segi penghimpunan, bank syariah sebagai penghimpun. Yang pertama ada prinsip mudharabah atau bagi hasil. Dalam prinsip mudharabah ini, produk yang dihasilkan yaitu ada tabungan, deposito atau investasi, dan obligasi. Kemudian yang kedua ada prinsip wadi'ah yadamamah atau prinsip simpanan. Contoh produknya yaitu giro dan tabungan. Nah, dalam prinsip wadi'ah yadamamah ini, bank dapat memanfaatkan dana yang dititipkan oleh nasabah. Yang ketiga ada prinsip ijaroh atau prinsip sewa menyewa. Produknya yaitu berupa obligasi. Yang kedua dalam kegiatan penyaluran ada yang pertama pola bagi hasil yang meliputi mudharabah dan musyarakah. Kemudian yang kedua dalam pola jual beli itu ada murabahah, salam, dan istisna. Dan yang ketiga dalam pola sewa itu ada ijaroh dan ijaroh wa ikhtina. Nah, perbedaan antara ijaroh dan ijaroh wa ikhtina, kalau ijaroh ini itu sewa menyewa, sedangkan ijaroh wa ikhtina itu sewa kemudian di masa yang sudah ditentukan barang tersebut dapat berpindah kepemilikannya ke penyewa. Yang ketiga yaitu dalam kegiatan jasa perbankan. Yang pertama dalam jasa keuangan yaitu produknya berupa wakalah, kafalah,
ujroh, qard, syaf, dan rahan. Kemudian dalam jasa non keuangan itu ada wadiah yad amanah. Wadiah yad amanah sendiri merupakan dana titipan itu yang tidak boleh dimanfaatkan. Bisa dana ataupun aset. Contohnya itu kalau di bank syariah seperti safe deposit box. Dan yang ketiga yaitu ada mudharabah muqayyadah. Kalau mudharabah muqayyadah ini sifatnya seperti investasi terikat. Nah, kalau bank syariah itu bisa channeling atau executing. Kalau channeling itu bank syariah ini sebagai penghubung antara pemilik modal dan pengelola. Kalau executing itu sifatnya seperti pembiayaan. Apabila nasabah nanti untung, maka bank syariah mendapatkan bagi hasilnya. Kalau rugi yang disebabkan bukan dari nasabah atau pengelola dana, itu bank syariah ikut menanggung resikonya. Selanjutnya ada fungsi bank syariah. Bank syariah di sini memiliki dua fungsi, yaitu tamwil dan mal. Tamwil sendiri berarti bank syariah berfungsi sebagai badan usaha, sedangkan mal berfungsi sebagai badan sosial. Nah, sebagai badan usaha, perbankan syariah ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai manajer investasi. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor atau nasabahnya dengan prinsip wadiah yad amamah, mudharabah, dan ijarah. Dengan prinsip wadiah yad amamah itu produknya berupa giro dan tabungan. Dengan menggunakan prinsip mudharabah, produknya berupa tabungan, deposito atau investasi, dan obligasi. Sedangkan menggunakan prinsip ijarah, itu produknya berupa obligasi. Yang kedua yaitu perbankan syariah berfungsi sebagai investor. Sebagai investor, bank syariah ini melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa. Dalam prinsip bagi hasil, produknya berupa mudharabah dan musyarakah. Jual beli produknya berupa murabahah, salam, dan istisna. Dan menggunakan pola sewa, itu produknya berupa ijarah dan ijarah wa ikhtina. Yang ketiga yaitu bank syariah berfungsi sebagai jasa perbankan. Sebagai jasa perbankan, bank syariah menyediakan baik itu jasa keuangan, non-keuangan, dan jasa keagenan. Dalam jasa keuangan itu produknya berupa wakalah, kafalah, hiwalah, ujroh, syarf, qard, dan rahan. Sedangkan dalam jasa non-keuangan itu berupa wadiah yad amanah, dan dalam keagenan itu berupa mudharabah muqayyadah. Nah, selanjutnya yaitu perbankan syariah sebagai mal atau badan sosial. Di sini bank syariah itu berfungsi untuk mengelola dana sosial, untuk menghimpun dan menyalurkan baik itu zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkan fadlul hasan atau pinjaman kebajikan. Materi yang kedua yaitu perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia itu sebenarnya tidak bisa kita lepaskan dari perkembangan dan kemajuan perbankan syariah di dunia internasional. Tahun 1980 merupakan tonggak awal dimulainya diskusi pendirian bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam. Para pemikir mulai mengemukakan ide dan melakukan diskusi mengenai perbankan syariah, dan kemudian dilakukan uji coba Baitul Tamwil Salman di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Nah, pada tahun 1980 merupakan tonggak baru yang secara khusus memprakarsai berdirinya perbankan syariah. Berdirinya bank syariah di Indonesia yang dimotori oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Nah, prakarsa khusus ini diawali dengan diselenggarakannya Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua Bogor, Jawa Barat. Dari hasil lokakarya ini kemudian dibahas lebih mendalam dalam Musyawarah Nasional keempat MUI di Jakarta pada 22-25 Agustus 1990. Nah, dari hasil munas ini dibentuk kelompok kerja yang disebut dengan tim perbankan MUI yang tugasnya itu untuk mendirikan bank syariah di Indonesia dan bertugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Kemudian pada tahun 1992 itu mulai diperkenalkan sistem perbankan ganda dan bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia. Nah, Bank Muamalat Indonesia ini sebenarnya sudah ditandatangani pada tahun 1991, kemudian baru beroperasi pada tahun 1992. Nah, pada tahun 1992 ini juga disusun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang memberikan kesempatan kepada bank untuk melakukan usaha dengan sistem bagi hasil sebagai hasil dari munas keempat MUI tadi. Kemudian pada tahun 1998, sistem perbankan ganda itu sudah mulai diterapkan. Nah, jika di 92 tadi baru diperkenalkan, di 98 sistem perbankan ganda itu sudah mulai diterapkan. Dan bank syariah ini diberi kesempatan luas untuk terus berkembang.
pada tahun ini itu ada peraturan perundang-undangan atau Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi bank syariah dan bank konvensional diperbolehkan untuk membuka unit usaha syariah. Di tahun 1998 itu Bank Indonesia memiliki peran dalam perbankan dan moneter syariah. Di sini dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 itu Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi bank termasuk bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah. Bank Indonesia itu berwenang untuk melakukan pengawasan moneter berdasarkan prinsip syariah dan tim peneliti Bank Indonesia untuk perbankan syariah dibentuk. Kemudian pada tahun 2000 itu mulai dikenalkan pasar uang antar bank syariah atau PAS. Di sini BI mengeluarkan kebijakan untuk perbankan syariah dan melakukan pengenalan mengenai PUAS. Kemudian di tahun 2001 ini mulai didirikannya Biro Perbankan Syariah atau BPS di Bank Indonesia. Nah, BI ini mendirikan unit kerja terpisah setingkat dengan biro untuk menangani perbankan syariah. Kemudian pada tahun 2003 itu MUI mengeluarkan fatwa mengenai bunga bank yang sifatnya itu riba dan Biro Perbankan Syariah dirubah menjadi Direktorat DBPS. Di sini BUI memperbesar unit kerja yang menangani perbankan syariah setingkat dengan Direktorat MUI yang mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank adalah haram hukumnya. Dan kemudian pada tahun 2004 itu mulai penyempurnaan peraturan perbankan syariah, di mana Bank Indonesia itu mempersiapkan beberapa peraturan yang antara lain standarisasi akad, tingkat kesehatan, dan lembaga penjaminan simpanan. Kemudian untuk tahun-tahun setelahnya itu perbankan syariah di Indonesia akan lebih mempertimbangkan pada beberapa indikator seperti yang pertama perkembangan jaringan kantor, yang kedua mengenai perkembangan aset, yang ketiga mengenai perkembangan dana pihak ketiga atau DPK, yang keempat perkembangan aktiva produktif utama, yang kelima mengenai komposisi penggunaan dan sumber dana, dan yang keenam perkembangan finansial budget depositasi atau FDR. Materi yang ketiga adalah laporan keuangan bank syariah. Laporan keuangan bank syariah menurut PSAK 11 merupakan laporan keuangan yang menyajikan entitas syariah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK. Entitas syariah yang dimaksud dalam PSAK ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Dasar penyusunan laporan keuangan bank syariah yang pertama ada KDBPLKS, PSAK Syariah, PSAK 59 mengenai akuntansi perbankan syariah, dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia atau PAPSI. Tujuan laporan keuangan perbankan syariah yang pertama untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan penggunaannya. Yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Dan yang keempat, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat infak sedekah. Pemakai laporan keuangan meliputi yang pertama ada investor sekarang dan investor potensial, kedua ada pemilik dana hot, ketiga pemilik dana syirkah temporer, keempat pemilik dana titipan, 5. Pembayar dan penerima zakat infak sedekah, ke-6. Pengawas syariah, 7. Karyawan, 8. Pemasok dan mitra usaha lainnya, 9. Pelanggan, 10. Pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan yang terakhir masyarakat. Laporan keuangan perbankan syariah berdasarkan PSAK 101 revisi 2016 terdiri atas yang pertama laporan posisi keuangan, kemudian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, di samping ini bisa kita lihat perbedaan antara laporan keuangan bank konvensional dan bank syariah. Yang pertama tadi yaitu laporan posisi keuangan atau neraca.
Laporan posisi keuangan merupakan sebuah laporan keuangan yang dibuat untuk memberikan informasi mengenai posisi aktiva, kewajiban, dan modal pada akhir periode. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakai, baik itu internal maupun eksternal, sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang terkandung di dalam laporan posisi keuangan itu dapat membantu para pemakai dalam pengambilan keputusan yang benar dan tepat. Rumus laporan posisi keuangan yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah dana syirkah temporer ditambah dengan ekuitas. Yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, di mana laporan ini menyajikan hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas. Laporan ini merupakan suatu metode untuk mengevaluasi tingkat performa atau kinerja perusahaan yang menghasilkan laba dalam periode tertentu. Rumus dari laporan laba rugi yaitu pendapatan utama dikurangi dengan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer ditambah dengan pendapatan operasi lain dan dikurangi dengan beban. Selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk mengetahui ekuitas terakhir atau modal terakhir yang merupakan klaim pemilik atas penyertaan modalnya dalam perusahaan. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan suatu laporan mengenai aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama satu periode tertentu, beserta dengan penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Tujuan penyajiannya adalah untuk memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas atau setara kas dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Komponen dalam laporan arus kas yang meliputi laporan arus kas untuk kegiatan operasi, laporan arus kas untuk kegiatan investasi, dan laporan arus kas untuk kegiatan pendanaan. Selanjutnya yaitu laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Laporan ini dibuat dengan tujuan untuk melakukan rekonsiliasi antar pendapatan bank syariah dengan menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. Dalam laporan ini juga disajikan sumber-sumber pendapatan utama bank syariah sehingga dapat kita ketahui arus kas pendapatan utama bank syariah. Nah, rumusnya yaitu pendapatan usaha utama periode berjalan ditambah dengan pendapatan utama usaha pada periode sebelumnya yang kas dan setara kasnya diterima pada periode berjalan dikurangi dengan pendapatan usaha utama pada periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima. Laporan yang selanjutnya yaitu laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, itu dijelaskan bahwa entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan yang pertama itu dana zakat berasal dari wajib zakat atau musagi, yaitu zakat dari dalam entitas syariah dan zakat dari pihak luar entitas syariah. Yang kedua yaitu penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk fakir, miskin, rikob, gharem, mu'alaf, fisabilillah, orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil dan amil. Kemudian ada kenaikan dan penurunan dana zakat, saldo awal zakat, dan saldo akhir zakat. Laporan selanjutnya yaitu laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dalam PSAK 101 itu dijelaskan bahwa entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan yang pertama ada sumber dana kebajikan yang berasal dari penerimaan yaitu infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda dan pendapatan halal. Kemudian yang kedua ada penggunaan dana kebajikan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Yang ketiga kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan, saldo awal dana penggunaan dana kebajikan, dan saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan. Nah, yang terakhir yaitu ada catatan atas laporan keuangan atau CLK. Catatan atas laporan keuangan itu mengungkapkan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan pada peristiwa dan transaksi yang penting. Kemudian informasi yang diwajibkan dalam penyertaan standar akuntansi keuangan tetapi tidak diwajibkan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan.
Selanjutnya, informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Penyajian kebijakan akuntansi menjelaskan hal sebagai berikut, yaitu dasar pengungkapan dalam laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan guna memahami proses keuangan secara benar. Dan yang terakhir yaitu pengungkapan lain dalam catatan atas laporan keuangan atau CLK. Baik, materi selanjutnya adalah Risk Based Bank Rating atau RBBR untuk menilai tingkat kesehatan bank. Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Pasal 2 disebutkan bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko Risk Based Bank Rating, baik secara individual maupun konsolidasi. Dalam metode ini terdapat beberapa indikator sebagai acuannya, yaitu 1. Penilaian faktor profit resiko. Nah, profit resiko merupakan penilaian terhadap resiko inheren dan kualitas penerapan manajemen resiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 8 resiko, yaitu resiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, strategik, kepatuhan, dan reputasi. Penelitian ini mengukur resiko kredit menggunakan rasio non-performing loan (NPL) dan rasio loan to deposit ratio (LDR) untuk mengukur risiko likuiditas. Nah, risiko kredit dengan menggunakan rasio non-performing loan dihitung dengan rumus NPL sama dengan kredit bermasalah dibagi total kredit dikali 100%. Nah, itu kriteria penetapan peringkat profil risiko atau NPL itu sebagai berikut ya. Peringkat 1 dengan keterangan sangat sehat itu apabila NPL kurang dari 2%. Sedangkan peringkat 5 dengan keterangan tidak sehat itu apabila NPL-nya lebih besar sama dengan 12%. Selanjutnya, risiko likuiditas dengan menggunakan rasio loan to deposit ratio, yaitu memiliki rumusnya LDR sama dengan jumlah kredit yang diberikan dibagi dana pihak ketiga dan dikali 100%. Maka dengan rumus itu kita bisa mengetahui kriterianya. Seperti peringkat 1 keterangannya sangat sehat dengan kriteria LDR kurang dari sama dengan 75%. Sedangkan dengan peringkat 5 yang tidak sehat itu LDR lebih dari 120%. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai penilaian faktor Good Corporate Governance atau GCG. Jadi pada aspek Good Corporate Governance ini merupakan aspek penilaian yang dapat mencerminkan kondisi internal suatu bank. Nah, pada aspek GCG ini berguna untuk mengukur manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang didasarkan pada 3 aspek utama. Nah, yang pertama ada governance struktur, yang kedua ada governance proses, dan ketiga ada governance outcome. Nah, pada governance struktur ini mencakup pelaksanaan, tanggung jawab, dan kelengkapan, yaitu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komisaris dan direksi, serta kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite. Nah, pada governance proses ini mencakup tentang penerapan fungsi kepatuhan bank itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, governance outcome. Nah, yang mencakup tentang transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan, maupun laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internalnya. Kemudian, penilaian terhadap faktor Good Corporate Governance ini merupakan penilaian terhadap manajemen bank atau pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance-nya. Nah, bank itu wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, termasuk pada saat penyusunan visi misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal. Mengingat dari tujuannya, pelaksanaan Good Corporate Governance ini adalah untuk memberikan nilai perusahaan yang maksimal bagi para stakeholdernya. Maka prinsip-prinsip Good Corporate Governance itu harus diwujudkan dalam hubungan bank dengan para stakeholdernya. Nah, dalam pengertian GCG menurut PBI nomor 11/33/PBI tahun 2009 tentang pelaksanaan GCG Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah adalah tata kelola bank yang menerapkan 5 prinsip berikut ini. Yang pertama tentang keterbukaan atau transparansi, yang kedua akuntabilitas atau accountability, yang ketiga pertanggungjawaban atau responsibility, yang keempat
atau profesional. Yang kelima, kewajaran atau fairness. Nah, di bawah ini ada tabel yang bersumberkan dari lampiran SEPI nomor 12 dan 13 DPPS. Nah, di sini peringkat penilaian good corporate governance itu dikategorikan menjadi 5 peringkat, yaitu peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga, peringkat keempat, dan peringkat kelima. Nah, pada peringkat pertama nilai komposit itu kurang dari 1,5. Nah, keterangannya sangat sehat. Kemudian pada peringkat kedua 1,5 kurang dari sama dengan nilai komposit kurang dari 2,5. Jadi keterangannya sehat. Kemudian yang ketiga, nilai komposit itu lebih dari sama dengan 2,5 namun kurang dari 3,5 yang dikategorikan cukup sehat. Kemudian pada peringkat 4 nilai kompositnya itu lebih dari sama dengan 3,5 namun kurang dari 4,5. Nah, kategorinya adalah kurang sehat. Kemudian pada peringkat kelima, nilai kompositnya itu lebih dari 4,5 dan kurang dari 5, dikategorikan sebagai kategori tidak sehat. Kemudian membahas tentang prinsip yang pertama, yaitu tentang keterbukaan atau transparansi. Nah, prinsip keterbukaan atau transparansi ini termuat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 135 yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Nah, pada prinsip keterbukaan ini, keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan juga dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan dalam perusahaan. Kemudian prinsip yang kedua yaitu akuntabilitas atau accountability. Jadi prinsip ini termuat di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Maksud dari akuntabilitas itu sendiri adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya itu berjalan secara efektif. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini juga dimuat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27 yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui. Nah, maksud dari prinsip pertanggungjawaban ini adalah kesesuaian antara pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Nah, pada prinsip ini sangat dianggap sebagai suatu perbuatan yang baik dalam Islam, sehingga setiap individu itu dalam perusahaan harus memiliki rasa pertanggungjawaban yang tinggi dalam setiap pekerjaan mereka. Kemudian prinsip yang keempat yaitu profesional. Nah, pada prinsip yang keempat ini dimuat dalam Quran surah Fussilat ayat 30 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembiralah mereka dengan jalan yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Pada maksud prinsip profesional ini adalah setiap individu itu memiliki potensi, mampu bertindak secara objektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, atau seseorang itu harus mempunyai sifat independen serta tidak memiliki komitmen yang tinggi untuk
mengembangkan bank syariah. Independensi ini terkait dengan konsistensi atau sikap istiqomah, yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menanggung resikonya. Kemudian pada prinsip yang terakhir yaitu kewajaran atau fairness. Nah, di sini sudah dijelaskan pada Quran surat Al-Anfal ayat 8 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu dan sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kewajaran di sini maksudnya yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam organ bank syariah itu sendiri. Kemudian dalam surat edaran bank syariah nomor 15 DPNP tahun 2013, penilaian Good Corporate Governance ini berdasarkan self-assessment perusahaan meliputi yang pertama, yaitu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Yang kedua, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi. Yang ketiga, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite. Yang keempat, penanganan benturan kepentingan. Yang kelima, penerapan fungsi kepatuhan. Yang keenam, penerapan fungsi audit internal. Yang ketujuh, penerapan audit eksternal. Yang kedelapan, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal. Yang kesembilan, yaitu transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance, dan pelaporan internal. Yang 10, penyediaan dana kepada pihak terkait atau related party, dan penyediaan dana besar atau large exposure. Dan yang terakhir yaitu yang ke-11 tentang rencana strategis bank. Penilaian berdasarkan SE nomor 15/15 DPNP di Jakarta pada tanggal 29 April tahun 2013 kepada semua bank umum konvensional di Indonesia perihal pelaksanaan Good Corporate Governance dan bagi bank umum untuk melakukan penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank menggunakan pendekatan risiko atau Risk Based Bank Rating atau RBBR. Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dengan menggunakan pendekatan risiko atau RBBR, penilaian terhadap pelaksanaan GCG yang berlandaskan pada 5 prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam suatu governance system yang terdiri dari 3 aspek governance, yaitu governance struktur, governance proses, dan governance outcome tadi. Nah, berikut ini ada tabel peringkat komposit GCG-nya. Sama seperti dengan bersumbernya sama di SEBI nomor 13/24 DPNP, dan ini cukup sama dengan aturan dari bank syariah yang dijelaskan di atas tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor penilaian rentabilitas, di mana rentabilitas atau earnings, rumusan dalam penilaian earning bank memiliki pemerintah pusat menggunakan parameter diantaranya return on asset atau sering disebut dengan ROA, di mana return on asset atau ROA ini laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset dikalikan 100%. Kemudian tabel prediksi bank berdasarkan ROA, di mana yang pertama adalah rasio 2% kurang dari ROA, yang berarti predikat sangat sehat. Kemudian rasio 1,25% kurang dari ROA, kurang dari atau sama dengan 2% dengan predikat sehat. Kemudian untuk 0,5% kurang dari ROA, kurang dari sama dengan 1,25%, maka predikat yang didapat adalah cukup sehat. Untuk yang keempat adalah 0% kurang dari ROA, kurang dari sama dengan 0,5%, maka predikat yang didapat adalah kurang sehat. Dan yang terakhir adalah ROA kurang dari sama dengan 0%, maka predikat yang didapat adalah tidak sehat. Tabel ini diambil dari lampiran SEBI 13/24 DPNP 2011. Yang selanjutnya adalah penilaian faktor rentabilitas. Net Interest Margin atau NIM
di mana net interest margin atau NIM ini merumuskan sebuah pendapatan bunga bersih dibagi dengan rata-rata total earning aset dikali dengan 100%. Maka predikat kesehatan berdasarkan NIM dapat dikatakan dengan rasio 3% kurang dari NIM, maka predikat yang didapat adalah sangat sehat. Untuk rasio 2% kurang dari NIM kurang dari sama dengan 3%, maka predikat yang didapat adalah sehat. Kemudian untuk rasio 1,5% kurang dari NIM kurang dari sama dengan 2%, maka predikat yang didapat adalah cukup sehat. Untuk rasio 1% kurang dari NIM kurang dari sama dengan 1,5% dengan predikat kurang sehat, dan NIM kurang dari atau sama dengan 1%, maka predikat yang didapat adalah tidak sehat. Kemudian materi selanjutnya adalah penilaian faktor rentabilitas. Beban operasional pendapatan operasional atau earning. BOPO merupakan perbandingan antara beban operasional terhadap pendapatan operasional. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan operasionalnya. Rasio BPO dapat dihitung menggunakan rumusan sebagai berikut, yakni BPO sama dengan biaya operasional dibagi dengan pendapatan operasional dikalikan dengan 100%. Untuk tabel predikat kesehatan berdasarkan BPO dapat diperoleh, yakni yang pertama adalah rasio BPO kurang dari atau sama dengan 94%, maka predikat yang didapat adalah sangat sehat. Kemudian untuk rasio 94% kurang dari BOPO kurang dari atau sama dengan 95%, maka predikat yang didapat adalah sehat. Sedangkan rasio 95% kurang dari BOPO kurang dari sama dengan 96%, maka predikat yang didapat adalah cukup sehat. Untuk rasio 96% kurang dari BOPO kurang dari atau sama dengan 97%, maka predikat yang didapat adalah kurang sehat. Dan yang terakhir adalah BOPO kurang lebih dari 97%, maka predikat yang didapat adalah tidak sehat. Penilaian faktor permodalan. Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung risiko kerugian. Besarnya modal suatu bank akan berpengaruh pada mampu atau tidaknya suatu bank secara efisien menjalankan kegiatannya dan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank, Capital Adequacy Ratio atau CAR, berdasarkan SE BI nomor 26/BPPP mengatur bahwa kewajiban penyediaan modal minimum atau CAR diukur dari persentase tertentu terhadap aktif tertimbang menurut risiko atau ATMR sebesar 8% dari ATMR. Cara mencari CAR adalah modal inti dibagi ATMR dikali 100%. Berikut ini kriteria penilaian rasio CAR. Dengan keterangan sangat sehat, kriteria CAR lebih besar dari 12%. Sehat, kriteria CAR 9% kurang dari sama dengan CAR kurang dari 12%. Cukup sehat, dengan kriteria CAR 8% kurang dari sama dengan CAR kurang dari 9%. Cukup sehat, dengan kriteria CAR 6% kurang dari CAR kurang dari 8%. Kurang sehat, dengan kriteria CAR kurang dari sama dengan 6%. Selanjutnya, hasil analisis kapital Bank Syariah tabel 14 menunjukkan bahwa rata-rata secara keseluruhan CAR Bank Umum Syariah atau BUS yaitu 21,42% dengan predikat sangat sehat dengan nilai PK1, yang berarti seluruh Bank Umum Syariah mampu untuk memenuhi KPMM terbukti dengan seluruh bank mendapat peringkat 1 dengan predikat sangat sehat. CAR tertinggi dimiliki oleh Bank BCA Syariah dengan nilai rata-rata CAR sebesar 30,86% dengan predikat sangat sehat dengan nilai PK1. Karena meningkatnya kecukupan modal Bank BCA Syariah, CAR terendah dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia dengan nilai CAR sebesar 12,92% dengan predikat sangat sehat dengan nilai PK1 karena rendahnya kecukupan modal yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia. Berikut adalah contoh tabel dari Bank Umum
bank syariah yang ada di Indonesia dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Yang pertama, terdapat Bank Umum Muamalat Indonesia dengan rata-rata di tahun 2014 13,91, 2015 12,00, 2016 12,74, 2017 13,62 dan di 2018 12,34 dengan nilai rata-rata 12,92 dengan predikat sangat sehat dengan peringkat 1. Terus terdapat juga PT Bank Syariah Mandiri, Bank PTN Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank BCA Syariah. Dengan dari 5 keseluruhan bank tersebut terdapat rata-rata industri. Dengan rata-rata keseluruhan dari tahun 2014 sampai 2018 dengan rata-rata yaitu 21,42 dengan predikat sangat sehat dengan peringkat 1. Dengan begitu, kondisi kapital atau permodalan bank diukur menggunakan CAR mendapat predikat secara keseluruhan rata-rata sangat sehat. Sebaiknya terus dipertahankan dengan manajemen bank agar kesehatan bank yang dinilai menggunakan metode RBBR tetap terjaga. Yang selanjutnya ada penilaian peringkat komposit tingkat kesehatan bank. Kesehatan bagi lembaga perbankan juga merupakan aspek yang penting. Kesehatan bank adalah sarana bagi otoritas pengawas dengan memberikan pengawasan pada bank. Secara sederhana, bank yang sehat merupakan bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsi bank yang dengan baik. Perbankan harus dinilai kesehatannya agar tetap prima dengan melayani nasabahnya. Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap tahun untuk melihat adanya peningkatan atau penurunan kesehatan. Kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, yakni pemilik, manajemen, masyarakat, dan Bank Indonesia selaku pengawas dan pembinaan perbankan. Sistem penilaian dalam penetapan tingkat kesehatan bank didasarkan pada pemberian Rewen System adalah dengan memberikan penilaian menggunakan ukuran 1:1000. Dalam peringatan baik dengan skala kredit maupun dengan skala nilai rasio dan digolongkan dalam 5 peringkat atau disingkat PK. Peringkat komposit kesehatan yang pertama mencerminkan bahwa bank tergolong sangat sehat dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan. Yang kedua, mencerminkan bahwa bank tergolong sehat dan mampu mengatasi pengaruh negatif, namun bank masih memiliki kelemahan-kelemahan yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin. Yang ketiga, mencerminkan bahwa bank tergolong cukup sehat namun terdapat kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat komposit memburuk apabila bank tidak segera melakukan tindakan korektif. Yang keempat, mencerminkan bank bahwa tergolong kurang sehat dan sensitif terhadap negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau bank memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dan kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindak korektif yang efektif, beroperasi mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Yang kelima, mencerminkan bahwa bank tergolong tidak sehat dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan serta mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Tingkat kesehatan bank dibagi dalam 5 kategori, yaitu sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Dalam penerapan ketentuan tersebut memerlukan persyaratan tingkat kesehatan bank, maka predikat ukuran kesehatan bank disesuaikan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 6/23 DPNP tanggal 31 Mei 2004 sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kesehatan sehat dinilai menggunakan peringkat komposit 1 atau 1 PK atau peringkat komposit 2 atau PK2. Yang kedua, ada tingkat kesehatan cukup sehat dinilai menggunakan peringkat komposit 3 atau PK3. Yang ketiga, tingkat kesehatan kurang sehat dinilai menggunakan peringkat komposit 4 atau PK4. Yang kelima, tingkat kesehatan tidak sehat dinilai menggunakan peringkat komposit 5 atau PK5. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.